Oke, kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Gajah Tunggal dan PT Goodyear oleh kelompok kami. Yang pertama-tama akan dimulai oleh saya sendiri, Rafli Asrorudin. Nah, yang pertama itu menganalisis laporan laba rugi PT Tunggal, yaitu horizontal. Yang pertama horizontal. Yang pertama itu adalah penjualannya. Pada tahun 2020, pada periode 2020, penjualan sebesar 13 jutaan dan pada periode 2021 meningkat sebesar 14,21% yang senilai 1,909.054 rupiah, yang hasilnya pada periode 21 15 jutaan. Beban pokok penjualan pada periode 2020 sebesar 10 juta. Dan pada periode 2021 meningkat sebesar 22,85% atau senilai 2 juta 458.710 rupiah, yang totalnya 13 jutaan. Dan untuk laba kotor 2020 sebesar 2,6. Dan pada periode 2021 mengalami penurunan sebesar 20,54% atau senilai 549.164 rupiah, yang hasilnya 2,1 jutaan. Dan untuk beban operasionalnya pada periode 2020 sebesar 2,2 jutaan. Dan pada periode 2021 mengalami penurunan sebesar minus 1,52% atau senilai 33.977 rupiah. Dan untuk laba tahun berjalannya pada periode 2020 sebesar 614, dan pada periode 2021 mengalami penurunan sebesar minus 76% atau senilai 467.271 rupiah, yang akhirnya nilainya cuma 147. Dan untuk PT Goodyear, dia itu dihitung berdasarkan dolar. Dan untuk penjualan pada periode 2020 sebesar 108 juta dolar. Dan pada periode 2021 mengalami peningkatan sebesar 38,74% atau senilai 41 juta dolar. 948.236 dolar atau dan totalnya 150 juta dolar. Untuk beban pokok penjualan pada periode 2020 sebesar 98 jutaan dolar. Dan pada periode 2021 mengalami peningkatan sebesar 38,97%, yang senilai 38,198.320 dolar, yang hasilnya 136 jutaan dolar. Untuk laba kotornya pada periode 2020 mengalami pada periode 2020 sebesar 10 juta dolar. Dan pada periode 2021 mengalami peningkatan sebesar 36,91% atau senilai 3,3 juta 749
$916 juta dolar. Untuk beban operasionalnya sendiri pada periode 6 pada periode 2020 sebesar 16 jutaan. Itu nilai tertinggi. Dan pada periode 2021 mengalami penurunan yang drastis sebesar 28,42% atau senilai 4.702.464 dolar. Dan pada laba tahun berjalan, pada periode 2020 mengalami minus 7.111.276 dolar. Dan pada periode 2021 mengalami peningkatan sebesar 134,23%, yang atau senilai minus 9.545.295 rupiah. Dan untuk analisis untuk beban operasionalnya itu bisa kita lihat dari sini. To Goodyear ya. Ini dia adalah beban operasional ya, sehingga mengakibatkan banyaknya beban operasional. Yang pertama beban penjualan, yang kedua beban umum dan administrasinya, yang ketiga itu biaya keuangan. Dan untuk PT Gajah Tunggal sendiri, dia itu ini beban penjualan, beban umum dan administrasi, ada beban keuangannya juga. Oke. Jadi perbandingan dari kedua perusahaan itu untuk di bidang horizontal laporan laba rugi, PT Goodyear lebih menguntungkan karena lebih besar asetnya daripada PT Gajah Tunggal, dan laba tahun berjalannya lebih menguntungkan daripada Gajah Tunggal. Yang Gajah Tunggal sendiri menguasai sedikit pasar dan PT Goodyear menguasai banyak pasar, sehingga penjualannya itu tinggi. Oke, kita lanjut ke vertikal untuk laporan laba rugi vertikalnya. Yang pertama itu penjualannya itu 15 juta. Nah, itu persennya 100 dibandingkan dengan penjualannya penjualannya PT Goodyear, dia lebih besar sehingga lebih banyak daripada Gajah Tunggal. Dan untuk beban pokok penjualannya itu 13 jutaan atau bisa disebut semuanya itu kayak dari beban pokok penjualan itu menguasai 86% dari penjualan. Untuk laba kotornya sendiri menguasai 13,85% dari penjualan yang 100% ini. Dan juga beban operasi itu menambah persenan untuk penjualan. Kenapa ini? Nah, dan laba tahun berjalan berjumlah 0,96% yang bisa didapat pada periode 2021, dan pada periode 2020 penjualannya itu 13 juta. Dan untuk
penjualan PT Goodyear itu 108 dan untuk PT Goodyear sendiri penjualannya itu 108 juta dolar sehingga lebih tinggi daripada Gajah Tunggal. Untuk beban pokok penjualannya 80% 10 dari penjualan dan untuk laba kotornya 19,90% dari penjualan. Dan untuk beban operasionalnya 16,67% dari penjualannya. Jadi laba tahun berjalannya keuntungan ini itu senilai 4,58%. Dan sedangkan untuk Goodyear sendiri, nah, beban pokok penjualannya itu 90% 68 dari penjualan. Dan laba kotornya sendiri 9,32% dari penjualan. Dan untuk beban operasionalnya 7,88% dari penjualannya. Dan pada laba tahun berjalan, keuntungannya sebesar 1,62%. Dan untuk 2020 beban pokok penjualannya itu 90,54% dari 100%-nya. Ya. Dan untuk laba kotornya 9,46%. Dan beban operasionalnya ini sebanyak 15,28% dari penjualan. Begitu juga dengan laba kotor. Dan laba tahun berjalannya itu keuntungannya itu minus 6%, 57. Dan perbandingan keuntungannya lebih besar Goodyear lagi. Oke, lanjut. Untuk neraca. Neraca horizontalnya yang, yang pertama itu aset lancar pada periode 2020 sebesar 7,6 juta dan pada periode 2021 meningkat sebesar 9,12% yang atau senilai 665. Oke, dilanjut untuk horizontal neracanya ya maaf ya diulang. Untuk aset lancarnya itu pada periode 2020 sebesar 7,6 dan pada periode 2021 meningkat 9,12% atau senilai 695.264 rupiah dan totalnya 8,3. Dan aset tidak lancarnya yaitu pada 2020 memiliki 10 juta, 196 juta. Dan pada periode 2020 menurun sebesar 0,27 atau senilai 27.849. Dan total aset dari keseluruhan di atas itu dari aset lancar dan tidak lancar itu berjumlah 17. Pada periode 17.781.660 pada periode 2020. Dan pada periode 2021 penyumbang 10 juta tambah 8 juta ya sebesar 18,449,75 rupiah mengalami peningkatan sebesar 3,75% atau senilai 667.415 rupiah. Oke, kita lanjut ke liabilitas jangka pendeknya untuk tahun 2020 sebesar 4,749 dan pada periode 2020 berkurang sebesar 0,22% dan liabilitas jangka pendek ini adalah utang jangka pendek.
Dan pada periode 2020, liabilitas jangka panjang itu sebesar 6,17 176.832 juta, dan pada periode 2020 meningkat sebesar 9,46% atau senilai 129 rupiah. Ya, ini utang jangka pendeknya berkurang 29, dan utang jangka panjangnya itu menambah dan bertambah sebesar 584.129 rupiah. Dan total liabilitas dari keseluruhan di atas itu sebesar 10.926.513 rupiah. Dan untuk 2020 ya meningkat lah. Jadi 11.481.186 rupiah atau sebesar 5,8%, atau senilai 554,673 rupiah. Berarti menambah likuiditas jangka panjangnya atau utang jangka panjangnya. Dan untuk ekuitas sendiri atau modalnya sebesar pada periode 2020 sebesar 6.855.147 rupiah. Dan untuk pada periode 2020 meningkat menjadi 6.967.889 rupiah. Nah, tahun 1,64% atau senilai 112,742 rupiah. Dan total keseluruhan untuk liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 17.781 dan 660 rupiah. Dan untuk pada periode 2021 meningkat menjadi 18.449.75 rupiah atau naik sekitar 3,75%, yang atau senilai 667.415 rupiah. Dan ini total aset dan liabilitasnya itu sama. Bisa dilihat. Oke, dan untuk PT Goodyear-nya sendiri, untuk bagian horizontal neracanya ya, pada periode 2020 memiliki 45 juta dolar aset lancar. Dan pada periode 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,68% atau sekitar 5,25.265.136 dolar. Dan totalnya itu 50 jutaan dolar. Dan aset tidak lancarnya pada periode 2020 sebesar 70 juta dolar. Dan pada periode 2021 mengalami pengurangan, yaitu sebesar 1,85% atau senilai 1.310.310.050 dolar. Sehingga totalnya itu gini, 69 juta dolar. Dan total aset seluruhan dari aset lancar dan tidak lancarnya yaitu 115.979.518 juta dolar. Dan pada periode 2001 mengalami peningkatan dari total aset tersebut menjadi 119.934.604 juta dolar atau senilai 3,1% bertambah. Dan senilai 3.955.86 dolar.
Untuk liabilitas jangka pendeknya sendiri pada periode 2020 sebesar 68.921.361 juta dolar. Dan pada periode 2001 meningkat sebesar 2,78% atau sekitar 1,9 eh 1.918.539 dolar. Nah, berarti liabilitas jangka pendeknya itu atau hutang jangka pendeknya itu bertambah pada periode 2021. Mungkin menambah kayak saham begitu. Nah, dan liabilitas jangka panjangnya sendiri itu pada periode 2020 sebesar 1.980.049 dolar. Dan pada periode 2021-nya menurun menjadi 738,342 dolar. Yang eh, jadi minus 62,71% atau sejumlah minus 1.241.707 dolar. Oke, dilanjut. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Jadi total liabilitas jangka panjangnya ya pada periode 2021 itu sejumlah 738.342 dolar. Dan persenannya itu minus 62,71%. Dan dan nilainya itu dan sejumlah minus 1.241.707 dolar. Dan total liabilitas untuk keseluruhannya itu pada periode 2020 sebesar 70.900.1.410 dolar. Dan untuk periode 2021-nya itu 71.578.242 dolar. Dan persenannya itu meningkat sebesar 0,95%. Dan nilai dan hasilnya itu 676.832 dolar. Dan bisa kita lihat di atas itu dia liabilitas jangka panjangnya atau hutang jangka panjangnya itu berkurang. Dan liabilitas jangka pendeknya itu bertambah. Dan utang jangka pendeknya itu bertambah. Nah, oke, lanjut. Sekarang di ekuitas atau modal. Dan periode 2020 ekuitasnya itu sebesar 45.078.108 dolar. Dan untuk periode 2021 meningkat. Oke, ada gangguan. Oh, pada periode 21 meningkat sebesar 7,27% atau senilai 3.278.294 dolar. Nah, dan total total liabilitas dan ekuitas seluruhnya ya seluruhnya itu pada periode 2020 sebesar 115.979.518 dolar. Dan periode 2021 meningkat menjadi 119.934.604 dolar atau 3,41% meningkat atau nilainya lagi 3.955.86 dolar. Berarti hutang jangka pendeknya ini bertambah. Dan berarti utang jangka panjangnya ini berkurang. Oke. Perbandingannya ya
dengan PT Gajah Tunggal ya ini eh, asetnya ya Goodyear itu lebih besar keuntungannya. Dan aset tiga lancarnya juga ya lebih besar dari seluruhannya gitu, karena jumlah walaupun persennya lebih lebih untung berapa untuk Gajah Tunggal, tapi jumlah asetnya atau atau liabilitas dan ekuitas itu besar. Jadi biarpun persennya lebih menguntungkan di Gajah Tunggal, tapi itu belum tentu bisa menyaingi Goodyear karena dia sudah jutaan dolar. Jadi masih tetap unggul Goodyear Indonesia. Dan untuk vertikalnya sendiri, untuk neraca PT Gajah Tunggal, ya aset lancarnya itu sebesar sejumlah pada periode 2021, pada ya, pada periode 2021 8.320 20.220 rupiah atau sebesar 45% dari total aset. Dan dan total aset pada periode aset lancar pada periode 2020 itu sebesar 7.624.956 rupiah, yaitu 42%, 42,88% dari total asetnya, persen asetnya. Dan aset tidak lancarnya sendiri, dan aset tidak lancar berjumlah 10.128.855.000 atau 54,90% dari total aset yang dimiliki ini. Nah, dan untuk aset tidak lancarnya pada 2020-nya sendiri mengalami peningkatan sebesar 57%, 57,12% dari total asetnya sendiri. Nah, dan aset aset lancarnya itu pertama pada periode 2020. Nah, dan hanya total aset dari seluruhannya itu jumlahnya 18 jutaan dan 100%. Nah, selanjutnya untuk liabilitas jangka pendek. Untuk liabilitas jangka pendeknya untuk periode 2001 sebesar 4,720.220.225 rupiah. Atau senilai 25%, 25,59% dari total liabilitas ekuitas persennya ini. Dan untuk periode 2020 dilihat itu 4.749.681 atau 26,71% dari total liabilitas dan ekuitasnya. Berarti pada 2021 mengalami peningkatan. Liabilitas jangka panjangnya sendiri itu pada 2021 berjumlah 6.760.961 rupiah atau sekitar 36,65% dari total liabilitas dan ekuitasnya. Oke, ada gangguan guys. Oke, lanjut. Dan untuk periode 2020-nya sebesar 6.176.832 rupiah atau sekitar 34,74% dari total liabilitas dan ekuitas persennya.
Dan untuk total liabilitasnya yaitu mencakup 11.481.186 rupiah atau sekitar 62%, 62,23% dari total likuiditas dan ekuitas saya. Jadi paling besar total likuiditasnya daripada ekuitasnya. Dan 2020 sendiri total liabilitas sebesar 10.926.513 rupiah atau sekitar 61. Oke, dilanjut ekuitas itu untuk periode 2021 itu sejumlah 6.967.889 rupiah dan persennya itu 37,77% dari total liabilitas dan ekuitasnya. Dan untuk jumlah periode 2020-nya itu sendiri 6.855.147 rupiah atau sekitar 38,55% dan dari 100 dan dari total liabilitas dan ekuitasnya. Oke, lanjut di Goodyear. Ya. Goodyear. Oh, Goodyear. Goodyear. Oh, Goodyear. Oh, Goodyear. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, untuk neraca vertikal untuk Goodyear-nya itu yang pertama ada aset lancar berjumlah 50 juta 305 atau sekitar 41,98% dari total asetnya, total persen asetnya. Nah, dan untuk jumlah 2020-nya itu aset lancar 2020 sejumlah 45.084.169 atau 38,87% dari total asetnya yang 100%. Nah, dan untuk aset tidak lancarnya sejumlah untuk periode 2021 sejumlah 69.985.299 atau 58,2% dari total asetnya. Jadi lebih tinggi total aset tidak lancar. Untuk jumlah 2020-nya itu 70.895.349 dolar, yaitu 61,13% dari total asetnya tersebut. Yaitu total asetnya itu 119.934.604 Jadi persennya 100. Dan untuk jumlah periode 2020 itu 100.015.179.518 dolar dan sama juga 100%. Dan diabetes jangka pendeknya 70 juta 70 juta untuk diabetes jangka pendek atau hutang jangka pendek 2021-nya itu jumlahnya 70.839.900 atau 59,7% dari 100% total diabetes dan ekuitasnya dan total diabetesnya yang 59,68%. Dan untuk jumlah dari 2020-nya itu likuiditas jangka pendeknya itu 68.921.361 dolar atau 59,43% dari jumlah total likuiditas dan ekuitasnya. Dan dari total likuiditasnya juga yang 61,13%. Dan untuk likuiditas jangka
panjangnya atau hutang jangka panjangnya itu 738.342 dolar atau senilai 0,62% dari total likuiditas dan ekuitasnya yang 100% dan total liabilitasnya yang 59,68% dan liabilitas jangka panjangnya sendiri 1.989.049 dolar atau 2,79% dari total liabilitas dan ekuitasnya yang 100% dan total liabilitasnya yang 61,13%. Jadi yang lebih unggul ya tetap masih Goodyear Indonesia karena walaupun perbedaan persennya itu bisa membedakan, walaupun persennya lebih unggul di Gajah Tunggal, tapi di Goodyear masih tetap menang karena dia pakai dolar. Dia lebih tinggi jumlah total aset, total likuiditasnya juga. Jadi di Goodyear masih unggul. Jadi untuk horizontal dan vertikalnya itu Goodyear masih unggul. Jadi unggulnya itu masih di Yuk dari perbandingannya Goodyear lebih unggul. Oke, selanjutnya untuk rasio keuangannya itu akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, jadi sekarang itu perkenalkan nama saya Kevin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan rasio. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Di bagian A itu ada likuiditas. Nah, pasti teman-teman bertanya apa itu likuiditas. Nah, likuiditas itu adalah ukuran terkait seberapa mudah dan memungkinkan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, likuiditas ini terbagi atas tiga, ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Nah, untuk current ratio ini adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, terus yang kedua itu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Setelah itu ada cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah perbandingan kas dan serta kas. Misalnya surat berharga untuk bisa menghasilkan arus kas. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Untuk current ratio ini kita bisa lihat bahwa rumusnya itu total aset lancar dibagi likuiditas lancar. Nah, total aset lancarnya itu nilainya itu 7.624 dibagi 4.749 di likuiditas. Nah, hasilnya rasionya itu 1,61%. Setelah itu, di quick ratio itu rumusnya aset lancar dikurang persediaan lalu dibagi dengan likuiditas lancar. Nah, aset lancarnya itu 7.624 dikurang persediaannya itu 1.879 lalu dibagi dengan likuiditas lancar yaitu 4.749. Nah, dan hasil rasionya itu adalah 1,21%. Setelah itu di bagian cash ratio itu ada kas dibagi likuiditas lancar. Nah, nilai kasnya itu 1.045 dibagi likuiditas lancar 4.749. Nah, hasil rasionya itu 0,22%. Setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu adalah D, solvabilitas. Nah, solvabilitas ini adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, solvabilitas ini dibagi atas dua, ada debt ratio dan juga debt to equity ratio. Nah, debt ratio ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase aset perusahaan yang disediakan melalui utang. Setelah itu ada debt to equity ratio itu adalah rasio utang terhadap ekuitas atau modal. Nah, untuk debt ratio ini rumusnya itu adalah total liabilitas dan ekuitas dibagi total aset. Nah, total liabilitas dan ekuitas itu nilainya 17.781 dibagi total aset nilainya juga sama 17.781. Maka hasil rasionya itu adalah 1. Setelah itu untuk debt to equity ratio itu rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas. Nah, total liabilitas ini nilainya 10.926. Lalu total ekuitas itu rumusnya nilainya 6.855. Lalu dapatlah hasil rasionya 1,59%. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah
salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva ini bagi atas tiga, ada TAT, WCT, dan juga FAT. Untuk TAT itu adalah total asset turnover, yaitu merupakan rasio yang mengukur seberapa optimal kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Untuk WCT itu working capital turnover, yaitu seberapa banyak model kerja berputar selama satu periode atau dalam suatu periode. Untuk FAT itu adalah fixed asset turnover, merupakan rasio yang membandingkan antara penjualan bersih dengan aset tetap. Nah, untuk TAT ini rumusnya penjualan dibagi total aset. Untuk penjualan itu nilainya 13.434 dan total aset itu 17.781. Maka dapatlah hasil rasionya 0,76%. Untuk WCT ini penjualannya sama tetap dibagi aset lancar dikurang likuiditas lancar. Maka aset penjualannya itu 13.434 dibagi aset lancar 7.624 lalu dikurangi dengan likuiditas lancar 4.749. Maka dapatlah hasil rasio 4,67%. Setelah itu untuk FAT itu penjualan dibagi persediaan, penjualannya tetap 13.434 dan persediaannya itu 1.879. Maka dapatlah persentase rasionya itu adalah 7,15%. Oke, kita masuk ke bagian D yaitu profitabilitas. Nah, profitabilitas ini adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. Nah, dibagi tiga lagi ada NPM, ROA, dan ROE. Untuk NPM itu adalah net profit margin. Adalah salah satu rasio profitabilitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui persentasenya. Uh, setelah itu ada ROA. Nah, ROA ini return on asset. Secara umum merupakan jenis dari rasio probabilitas di mana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, setelah itu ada ROE. Rasio digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba rugi para pemegang saham. Nah, untuk rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan. Untuk NPM itu laba bersihnya 614.000 dibagi penjualan 1.343 dan hasil rasionya adalah 0,05%. Dan untuk ROA itu laba bersih tetap sama 614.000 dibagi total aset 17.781 hasilnya 0,03 dan untuk laba bersih itu dibagi per total ekuitas dan 614.000 dibagi 6.855 dan hasilnya tetap 0,09%. Nah, untuk saham sendiri dari gajah tunggal ini, nah kita tahu dulu ya, saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Nah, kita masuk ke bagian-bagiannya ada 4, ada EPS, ada PER, ada BV, dan juga PBV. Untuk EPS ini rumusnya itu laba bersih per saham dasar. Nah, untuk laba bersih itu 614.000 dibagi dengan per saham dasarnya itu 3,484. Nah, dapatlah hasil rasionya yaitu 176,44. Oke, untuk selanjutnya adalah per. Nah, per Nah, per ini adalah price earning ratio atau rasio digunakan untuk menilai makan murahnya saham berdasarkan kemampuan. Nah, rumusnya itu harga per lembar saham dibagi EPS tadi, maka harga per lembarnya itu 655 dibagi dengan hasil EPS-nya itu 176,44. Dapatlah hasil rasionya yaitu 3,71%. Lanjut ke BV. Nah, BV-nya ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar, yaitu rumusnya total ekuitas dibagi jumlah saham beredar, yaitu 6.855 dibagi dengan 3,484, maka dapatlah hasil rasionya itu 196,72%. Nah, yang terakhir itu adalah PBV, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rumusnya itu harga per lembar saham dibagi BV tadi, maka harga per lembarnya itu tetap sama 655 dibagi dengan 196,72 dan dapatlah hasilnya 3,33%. Nah, saya lanjut dulu untuk di PT Gajah Tunggal di bagian tahun 2021. Oke, 2021 itu sama, di bagian likuiditasnya itu untuk current rasio rumusnya tetap sama,
Jadi total aset lancarnya untuk tahun 2021 itu 8.320 dibagi 4.720, aset rasionya itu 1,76%. Setelah itu ada quick ratio, aset lancar 8.320 dikurang persetujuan 2.912, per likuiditas lancar itu 4.720, maka dapatlah rasionya 1,15%. Setelah itu ada kas per likuiditas lancar 838 dibagi 4.720, dapatlah rasionya 0,18. Nah, solvabilitas yang bagian dep rasio itu 18.449 dibagi 8 juta sama 449, hasilnya 1. Setelah itu ada total likuiditas dibagi total likuiditas 11.481 dibagi 6.967. Maka dapatlah hasil rasionya itu 1,65%. Setelah itu ada aktivitas di bagian penjualan itu 15.344 dibagi 8.320, dapat rasionya 1,84%. WCT-nya itu 15.344 dibagi 8.320 dikurang 4.720, dapat hasil rasionya 4,26%. Setelah itu untuk VAT ada 15.344 dibagi 2.912, dapat hasil rasionya 5,27%. Masuk ke probabilitas, untuk NPM-nya itu 147.560 dibagi 15.344, dapatlah hasil rasionya 0,01%. Untuk ROA itu 147.000 dibagi 18.449, dapatlah hasilnya 0,008%. Untuk ROE itu 147.560 dibagi 6.967, maka dapatlah hasilnya 0,02%. Lanjut lagi ke bagian saham ini, untuk EPS-nya itu 147 dibagi 3,484,80, dapat hasil rasionya 42,35%. Untuk pernya itu 665 dibagi 42,35, yaitu dapat hasil rasionya 15,70%. Untuk BV-nya itu 6.967 dibagi dengan 3.484, nggak dapat hasilnya 199,51%. Dan selanjutnya untuk yang terakhir itu PBV itu 3,484,80 dibagi dengan 199,51, maka dapatlah hasilnya 0,33%. Oke, sekarang saya lanjut ke PT Goodyear untuk rasio keuangan. Oke, untuk PT Goodyear ini tetap sama, nggak perlu diulang lagi penjelasannya, jadi langsung saja. Untuk likuiditasnya itu current rasio total aset untuk tahun 2020 dulu. Total aset lancar per likuiditas lancar 45 juta 084 dibagi dengan 68 juta 921, dapat rasionya 0,65%. Setelah itu ada aset lancar dikurang persediaan di bagi lancar itu 45 juta 084 dikurang 16 juta 575 dibagi 68 921, maka dapat hasil rasionya 0,41. Setelah itu ada dep rasio 115.979 dibagi dengan 115 sama, jadi hasil rasionya itu adalah 1. Selanjutnya itu adalah 70.901 dibagi dengan 45.078, dapatlah hasil rasio 1,57%. Nah, untuk selanjutnya itu untuk TAT-nya itu penjualan 108 juta 108.268 dibagi dengan 115.979, hasil harusnya itu adalah 0,93 atau 0,93%. Setelah itu ada WCT 108.268 dibagi dengan 45.084 dikurang 68.921, maka dapatlah hasil rasionya itu minus 4,54%. Setelah itu untuk VAT ada 108.268 dibagi 16.575, maka dapat hasil rasionya 6,53%. Untuk probabilitas NPM 7.270 dibagi dengan 108 298 juta, yaitu dapat hasil rasionya itu 0,07%. Untuk ROA-nya itu laba bersih 7.229 dibagi dengan 115,99,
Jadi dapat hasilnya itu 0,06%. Setelah itu untuk ROE-nya 7.279 dibagi dengan 45 juta, 8 didapat hasilnya 0,16%. Nah, untuk sahamnya ini itu PT Goodyear ini menggunakan dolar. Jadi eh, kita masuk ke bagian EPS-nya. Nah, EPS-nya ini itu laba bersihnya itu dikali dengan rupiah. Jadi kita bisa lihat bahwa ini laba bersih itu kan per saham. Nah, kita bisa lihat sini bahwa nah ini dia. Jadi ini kita bisa lihat di atas sini bahwa laba bersihnya itu dikali dengan 14.880 untuk dapat. Oke. Jadi 7.279.360 dikali dengan 14.880 lalu dibagi 410 maka dapatlah 264 1,875%. Nah, untuk PR-nya itu harga per lembar 995 dibagi dengan PS-nya 264 dapat 3,77%. Setelah itu BV total ekuitas 45.078 dibagi 410 ini tetap juga dikali dengan 14.880 dan dapat hasilnya 1636,061%. Setelah itu ada PBV ada 955 harga per lembar dibagi dengan tadi 1636 dan dapat hasilnya 0,58%. Oke, saya masuk ke tahun 2021 untuk penjelasannya. Nah, sama tadi untuk Planatus itu current rasio 50.349 dibagi 70.839 dapat hasil rasionya 0,71%. Setelah itu ada aset lancar pulang presiden dibagi lancar ada 50.349 dikurang 23.725 dibagi 70 juta 839 dapat hasil rasionya 0,38%. Untuk cash rasionya itu 12.360 dibagi 70.839. Setelah itu untuk debt rasionya itu 119.934 dibagi dengan sama, jadi hasilnya itu 1. Dan untuk debt to equity 71.578 dibagi 48.356 maka hasil rasionya itu adalah 1,48%. Untuk TATA-nya itu 150.216 dibagi 119 334 juta maka dapat rasionya 1,25%. Untuk WCT-nya itu 150.216 dibagi 50.349 dikurang 70.839 maka dapatlah hasil rasionya minus 7,33%. Untuk VAT-nya itu 150.216 dibagi 23 juta 225 maka hasilnya itu 6,33%. Untuk NPM-nya itu 3.278 dibagi 150 16 maka hasilnya itu adalah 0,022%. Selanjutnya adalah tetap 3.278 dibagi 119 938 maka hasilnya itu 0,027%. Nah, untuk ROE-nya itu 3.278 dibagi 48.356 maka dapat hasilnya 0,068. Nah, untuk sahamnya ini tetap sama, kita pakai 3,278 itu tetap dikali dengan 14.880 dan dapat hasilnya 118,977%. Untuk pernya itu 1.340 dibagi dengan hasil tadi, maka dapat hasilnya 11,26%. Untuk BV-nya itu 48.356 dibagi, tetap dikali dengan 14.880 lalu dibagi 410 juta, maka dapat hasilnya 1754,98%. Nah, untuk terakhir itu PBV 1.340 maka dibagi dengan 17549,82 maka dapat hasilnya rasionya itu 0,76. Dan sekarang itu saya akan membandingkan rasio dari PT Gajah Tunggal dan juga dengan PT Goodyear. Kita mulai di tahun 2020 dulu. Jadi untuk yang pertama itu kita melihat untuk PT Gajah Tunggal itu ada di rasio itu adalah kan 1,61%. Nah, untuk di PT Goodyear ini 0,65%. Berarti
selisihnya itu 0,8%. Berarti lebih unggul itu di ke arah gajah tunggal. Untuk yang quick ratio 1,20% dan untuk PT Goodyear 0,41%. Nah, selisihnya itu 0,8% dan tetap unggul di bagian gajah tunggal. Untuk khas rasionya itu 0,22% untuk gajah tunggal dan sama PT Goodyear juga 0,2%. Jadi mereka seimbang sama-sama 1%. Untuk solvabilitasnya itu untuk guys, sabar guys ya, habis waktu. Oke, jadi maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut ya. Em, Oke, kita masuk ke aktivitas itu. Untuk rasionya itu 0,93. Nah, untuk di PT Gajah Tunggal itu 0,76. Jadi selisihnya itu 0,17% dan kali ini diungguli oleh Goodyear. Untuk ke WCT-nya itu rasionya itu minus 4,54%, sedangkan untuk Gajah Tunggal itu 4,67%. Jadi selisihnya itu minus 9,21%. Dan kali ini PT Gajah Tunggal yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada eh, untuk partnya itu untuk Gajah Tunggal 7,15% dan untuk PT Goodyear itu 6,53%. Nah, selisihnya itu 0,62%. Sorry. Dan maka dari itu lebih unggul ke arah Gajah Tunggal. Oke, untuk ke probabilitasnya itu untuk rasionya 0,07, untuk Gajah Tunggal 0,05, selisihnya 0,02% dan tetap diungguli tetap oleh Goodyear. Selanjutnya untuk ROA-nya itu 0,03, sedangkan untuk PT Goodyear-nya itu 0,06, selisihnya 0,03% dan kali ini Goodyear yang lebih tinggi. Untuk ROE-nya itu 0,16%, sedangkan untuk probabilitas di bagian gaji tunggal itu 0,09%. Dan selisihnya itu 0,07% dan kali ini dimulai oleh PT Goodyear. Nah, untuk sahamnya ini itu untuk Goodyear itu kan 264,1875%. Nah, itu untuk yang gajah tunggal itu cuma 176,64. Nah, jadi selisihnya itu 87,77475% dan lebih tinggi ke arah PT Goodyear. Untuk pernya itu 3,77 di Goodyear dan untuk di Gajah Tunggal itu 3,71. Selisihnya itu 0,06 dan tetap diungguli oleh PT Goodyear. Untuk BV-nya itu untuk Gajah Tunggal 196,72%, sedangkan untuk Goodyear dia 1636,01% dan selisihnya itu 1,439,29% dan diungguli oleh PT Goodyear. Untuk yang terakhir PBV-nya itu untuk 0,058 dan untuk gaji tunggal itu 3,33%, selisihnya itu 2,75% dan tetap diungguli oleh Gaji. Dan selanjutnya kita akan berpindah untuk perbandingan rasio di tahun 2021. Nah, 2020 ini tidak beda jauh. Kita lihat lagi di likuiditas itu untuk 0,71%, untuk gaya tunggal itu 1,76%. Nah, selisihnya itu 1,05% dan kali ini gajah tunggal yang lebih tinggi. Quick rasionya itu 1,15 untuk gajah tunggal dan 0,38 untuk Goodyear. Selisihnya itu 0,77% dan kali ini gajah tunggal tetap memiliki rasio lebih tinggi. Selanjutnya untuk cash ratio gajah tunggal itu 0,18 sedangkan Goodyear 0,17. Selisihnya itu 0,01 dan gajah tunggal tetap lebih tinggi. Untuk solvabilitasnya itu 1% dan Goodyear juga 1%, jadi tetap 1. Setelah itu Goodyear itu 1,48% dan untuk gajah tunggal itu 1,60%. Selisihnya itu 0,59% dan kali ini gajah tunggal masih lebih tinggi. Untuk tatnya itu 1,84% untuk gajah tunggal dan 1,25% untuk Goodyear. Selisihnya itu 0,59% dan kali ini masih dipegang oleh gajah tunggal. Untuk WCT-nya itu untuk ini minus 7,33%,
dan untuk gaji tunggal itu 4,26%. Nah, selisihnya itu minus 11,59%, dan kali ini tetap gaji tunggal yang menjadi lebih tinggi dalam permen. Setelah itu ada VAT, ada dalam gaji tunggal itu 5,27%, untuk Goodyear 6,33%, selisihnya itu 1,06%, dan kali ini itu Goodyear yang lebih tinggi. Setelah itu untuk probabilitasnya itu 0,022%, dan untuk gaji tunggal itu cuma 0,01, ya selisihnya itu 0,012, dan lebih tinggi itu terhadap Goodyear. Selanjutnya ada Goodyear untuk ruangnya itu 0,027%, dan untuk gaji tunggalnya itu 0,001%, selisihnya itu 0,19%, dan tetap Goodyear yang menjadi lebih tinggi dalam permainan kali ini. Untuk ROE-nya itu untuk probabilitas itu 0,068, dan untuk gaji tunggal 0,02. Nah, selisihnya itu 0,048, dan Goodyear masih tetap di atas. Nah, terakhir itu untuk sahamnya itu untuk Goodyear kita lihat di sini 118,977%, dan untuk gaji tunggal itu 42,3. Jadi selisihnya itu 76,627%. Nah, selanjutnya itu ada eh, harga per lembar itu untuk PT Gaji Tunggal itu 15,70%, dan untuk Goodyear 11,26, selisihnya itu 4,44, dan Gaji Tunggal masih lebih tinggi. Untuk BV-nya itu 1754,98% untuk Goodyear, dan juga untuk Gaji Tunggal itu 19,51, selisihnya itu 173,498%, dan masih lebih tinggi oleh PT Gaji Tunggal. Dan yang terakhir itu untuk PBV-nya itu 0,33 untuk gaji tunggal, dan untuk PT Goodyear itu 0,76%. Selisihnya itu 0,43%, dan lebih tinggi terhadap Goodyear. Oke, jadi kesimpulan jadi yang saya sudah jelaskan adalah jadi uh, jadi uh, jadi hasilnya lebih unggul itu gajah tunggal, tetapi dari sisi total aset dan total likuiditas yang kita bisa lihat dan ekuitas serta laba bersih lebih unggul Goodyear, dan juga saham yang beredarnya itu lebih banyak daripada Gajah Tunggal, serta harga per lembar sahamnya lebih unggul ke arah Goodyear. Jadi dari sisi rasionya itu lebih unggul Gajah Tunggal, tapi masih tetap unggul juga Goodyear. Walaupun mereka banyak kerugian, tetapi mereka bisa menutup kerugian tersebut dengan suntik dana dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, terakhir itu jadi analisis laporan keuangan kami ini berdasarkan laporan keuangan dari PT Gajah Tunggal dan juga dari PT Goodyear Indonesia. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman dan Ibu. Sekian dan terima kasih.